Selamat datang di Bola Adalah Teman, tempat di mana sepak bola bukan sekadar permainan tapi juga cerita yang menarik untuk dibahas. Hari ini kita bakal ngomongin Manchester United yang sedang dalam transisi besar di bawah Ruben Amorim. Satu hal yang menarik perhatian adalah kebutuhan mereka akan wingback dalam formasi 3-4-3 andalan Amorim. Tapi masalahnya, mencari wingback kelas dunia itu tidak semudah mencari pemain nomor 10 atau striker. Jadi, bisakah United membeli pemain wingback baru atau justru mereka bisa membentuk wingback dari pemain yang sudah ada di squad atau di akademi? Kita akan bahas semuanya dalam episode Bola Adalah Teman kali ini. Oke, pertama-tama, mari kita lihat apa yang sebenarnya dihadapi oleh United. Sir Jim Ratcliffe, pemilik baru klub Man United, pernah bilang bahwa membangun tim yang seimbang itu lebih penting daripada sekadar mendatangkan pemain bintang seperti Mbappe. Masalahnya, skuad United saat ini tidak hanya butuh tambahan pemain, tetapi juga harus disesuaikan dengan gaya bermain Amorim. Amorim dikenal sebagai pelatih yang setia dengan formasi 3-4-3, artinya dua wingback yang bisa menyerang dan bertahan secara efektif adalah kunci sukses sistemnya. Tapi, seperti yang kita tahu, wingback elit di sepak bola modern itu jarang. Klub-klub yang punya wingback kelas dunia juga pasti nggak bakal melepas mereka dengan harga murah. Chelsea sudah lebih dulu mengamankan Giovanni Quenda, pemain yang pernah bekerja sama dengan Amorim di Sporting Lisbon, dan ini mempersempit pilihan United. Selain itu kita tahu kalau United sering dikenai pajak United atau United Tax atau harga lebih mahal di bursa transfer. Jadi kalau mereka ingin beli wingback, bisa jadi biayanya lebih tinggi dari yang seharusnya. Nah, karena pasar wingback terbatas, muncul pertanyaan, bisakah United menciptakan wingback sendiri? Ini bukan sesuatu yang mudah karena mayoritas akademi sepak bola itu tidak membentuk wingback secara spesifik. Menurut Tamison Williams, mantan pelatih akademi di Fulham, Tottenham, dan Arsenal, hanya Chelsea di era Antonio Conte yang benar-benar melatih wingback dari level akademi hingga tim senior. Di klub lain, posisi ini lebih sering diisi oleh fullback atau winger yang dikonversi menjadi wingback. Chelsea pernah membuktikan bahwa sistem ini bisa berhasil. Di bawah Conte, mereka menjuarai Premier League 2016-17 dengan Victor Moses dan Marcos Alonso sebagai wingback. Kemudian Thomas Tuchel juga menggunakan sistem yang mirip untuk membawa Chelsea juara Liga Champions 2020-2021. Tapi sekarang, mayoritas tim besar di Eropa lebih suka memakai back sayap dalam formasi 4 back. Klub seperti Inter Milan, Leverkusen, Atalanta, dan Sporting memang masih menggunakan 3 back, tapi itu lebih sebagai pengecualian. Bahkan di Sporting sendiri, Amorim tidak melatih wingback di akademinya. Jadi, jika United ingin mengembangkan wingback sendiri, mereka harus menyesuaikan metode pelatihan sejak level akademi. Lalu sebenarnya apa yang dibutuhkan untuk menjadi wingback dalam sistem Amorim? Nah, menurut Stephen Warnock, mantan back kiri yang pernah bermain sebagai wingback, kunci utama adalah stamina. Selain itu, ada beberapa atribut lain yang krusial. Yang pertama yaitu kemampuan berlari dengan bola. Seorang wingback harus bisa membawa bola ke depan dengan cepat, terutama saat tim lawan tidak melakukan pressing dengan baik. Dan yang kedua, daya tahan fisik dan teknik saat lelah. Di menit ke-80 atau ke-90, ketika stamina mulai terkuras, seorang wingback tetap harus bisa memberikan crossing yang berkualitas. Ketiga, fleksibilitas posisi. Amorim suka menggunakan wingback yang bisa bermain dengan kedua kaki, seperti yang terlihat saat ia mengandalkan Noussair Mazraoui. Nah, dia juga sering menempatkan wingback kiri di sisi kanan dan sebaliknya, agar mereka bisa memotong ke dalam dan menciptakan peluang lebih besar. Kemudian yang terakhir yaitu kecerdasan taktis dan pemahaman posisi. Wingback harus bisa membentuk segitiga dengan back tengah dan gelandang tengah, sebab jika posisi mereka salah, tim bisa kesulitan membangun serangan atau bertahan. Contohnya terlihat dalam laga melawan Everton ketika Patrick Dorgu terlalu naik dan Bruno Fernandes mencoba menutup ruang, tapi Abdoulaye Doucouré justru bisa melewati Fernandes dan mengeksploitasi celah tersebut dan menciptakan gol Everton lewat serangan balik. Kalau United ingin mengembangkan wingback sendiri, mereka punya beberapa kandidat di akademi.
Yang pertama tentu aja adalah Harry Amas, 18 tahun. Dia baru saja menjalani debut di tim utama. Dia juga terampil dalam situasi 1-1 dan bisa bermain di ruang sempit. Yang kedua ada Jayden Camason, 18 tahun, pemain yang awalnya bermain sebagai back tengah ini menunjukkan perkembangan pesatnya sebagai fullback. Dia kuat dalam duel 1-1 dan memiliki daya jelajah tinggi. Kemudian yang ketiga adalah Bendito Manthato, 17 tahun. Ini adalah salah satu pemain paling menjanjikan di Academy United. Dia bisa bermain di kedua sisi lapangan dan bahkan selain sebagai wingback, dia juga bisa bermain sebagai fullback maupun sebagai winger. Dia cepat, dia kuat dalam duel dan memiliki kemampuan bertahan yang cukup baik. Nah, jika Amorim dan Man United bisa mengembangkan mereka dengan baik, bukan tidak mungkin salah satu dari mereka akan menjadi wingback utama United di masa depan. Selain itu, Bendito Manthato juga dipuji oleh pelatih tim U21 Travis Binion dan sudah mulai berlatih dengan tim utama. Jadi kesimpulannya Manchester United memang butuh wingback untuk menjalankan sistem Ruben Amorim, tapi mereka nggak bisa hanya mengandalkan bursa transfer saja. Membentuk wingback dari pemain yang sudah ada bisa menjadi solusi yang lebih berkelanjutan, terutama dengan beberapa talenta menjanjikan di United, di Academy. Sekarang pertanyaannya, siapa yang menurut kalian cocok untuk mengisi peran wingback di United? Haruskah mereka membeli pemain baru atau memaksimalkan pemain akademi yang ada? Kasih tahu pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Share juga ke teman-teman kamu yang menganggap bola adalah teman. Thank you for watching and we'll see you when we see ya.